Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini 29 Agustus kita merayakan peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Injil Markus 6 ayat 17 sampai dengan 29 menceritakan kisah tragis eksekusi mati Yohanes Pembaptis. Sejarawan Yahudi Yosefus memberikan alasan politik tentang eksekusi tersebut, yakni Herodes takut pada popularitas gerakan pertobanan Yohanes di sekitar Sungai Yordan sebagai ancaman pemberontakan. Kekhawatiran tersebut dipicu oleh peristiwa teguran Yohanes atas kasus perkawinan rumit yang terjadi di istana. Herodes merebut istri sah saudaranya sendiri bernama Herodias. Padahal suami Herodias masih hidup dan istri sah Herodes pun, putri Raja Aretas dari Nabatea, masih berada di situ. Di istana terjadi kasus perzinahan di depan pasangan masing-masing. Yohanes mengecam Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Kecaman Yohanes itu membuat hati Herodes terumbang-ambing. Ayat 20. Lebih dari itu, kecaman Yohanes malah menyulut dendam Herodias yang segera berubah menjadi niat untuk membunuh Yohanes. Herodias tidak dapat segera mewujudkan niatnya itu karena Herodes masih melindungi Yohanes Pembaptis. Ayat 19. Herodes sangat senang mendengarkan khotbah Yohanes dan menaruh respek terhadapnya karena dia menganggap Yohanes sebagai orang benar dan suci. Namun, atas alasan politik untuk menghentikan gerakan Yohanes yang berpotensi menjadi kelompok pemberontak, Herodes memutuskan bahwa penjara harus menjadi pilihan terakhir bagi Yohanes. Saat anak perempuan Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis atas saran ibunya, Herodes sangat sedih. Herodes tidak bisa menolak permintaan yang mengerikan dari gadis itu. Terjadinya kejahatan yang mengerikan tidak hanya membutuhkan niat, tetapi juga kesempatan. Gadis penari itu menjadi alat niat luapan dendam ibunya yang tahu menggunakan kesempatan. Tragis. Dalam kasus ini, Herodes adalah orang yang mendua hati akibat kepentingan politik. Sikapnya tidak berbeda jauh dari sikap Pontius Pilatus. Benar-benar tragis. Pesan Injil hari ini, pertama, belajar dari kesalahan Herodes. Janganlah kiranya kita pernah mengambil keputusan besar saat hati sedang meluap-luap dalam kegembiraan. Kedua, dari Yohanes Pembaptis, marilah kita menimba sikap teguh hati, berdiri tegak di panggung kemartiran Kristiani ketika berada di bawah penguasa yang sewenang-wenang. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.